Putri dari jurusan PKK di Universitas Negeri Makassar. Saya mau tanya-tanya sedikit mengenai apa saja permasalahan atau kendala yang mungkin Ibu alami selama mengajar. Oke, baik. Selama saya mengajar mulai dari tahun 2016 ya sampai sekarang 2026, paling itu kendalanya yang pertama mengenai kemampuan siswa yang heterogen. Ini kendalanya karena setiap siswa itu kemampuannya berbeda-beda, ada yang cepat memahami dan ada juga yang lambat. Nah, terus yang kedua mengenai konsentrasinya yang mudah terganggu. Terus kendalanya lagi motivasi belajarnya terkadang naik turun. Terkadang itu motivasi belajarnya di awal-awal itu dia semangat, tapi di akhir-akhir kurang bersemangat, apalagi kalau pembelajarannya menurutnya itu lebih sulit, jadi dia lebih kurang bersemangat. Terus kendalanya lagi itu mengenai dukungan dari orang tua sih di rumah, itu juga penting. Dan yang terakhir, kemampuannya siswa dalam memahami itu hal-hal yang bersifat konkret, dia itu sulit pahami. Iya, seperti itu. Itu bisa jadi salah. Yang lainnya tidak ada. Mungkin ada beberapa kesulitan Ibu saat menyusun rencana pembelajaran ini. Kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran. Alhamdulillah sih sejauh ini kalau saya merasa kesulitan itu harus menyesuaikan dengan kemampuannya anak-anak. Kan awal-awal itu kita lakukan dulu observasi untuk siswa tuh, kita tahu sejauh mana kemampuannya siswa dulu. Setelah kita tahu sejauh mana kemampuan siswa, baru kita menyusun rencana pembelajaran. Karena kan kembali lagi kemampuan anak-anak berbeda-beda, jadi kita buat sesuaikan, jadi buat kayak kembali lagi ke pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Menurut Ibu bagaimana caranya menangani kayak siswa yang pemahamannya itu berbeda-beda? Cara Ibu menangani kalau pemahaman yang berbeda-beda itu sebisa mungkin kita sebagai seorang guru melakukan metode pembelajaran yang bervariatif. Bisa juga kita menggunakan metode diferensiasi ya. Nah, kita buat soalnya mulai dari mudah, sulit sampai mudah, sedang sampai sulit seperti itu. Bagaimana respon orang tua kalau ada muridnya itu yang bermasalah? Apakah mereka membantu atau justru menyalahkan guru? Sejauh ini alhamdulillah semua orang tua siswa, orang tuanya bisa semua diajak kerjasama, bisa diajak komunikasi, kita sama-sama menyelesaikan masalah anak-anak. Jadi mereka alhamdulillah selama saya jadi guru tidak ada orang tua yang maksudnya dia marah ketika anaknya diberi hukuman ya namanya ya sanksi ajaran, pengajaran untuk anaknya, malah orang tuanya lebih mendukung ya seperti itu. Ada murid-murid yang Ibu bilang tadi kayak yang sulit diatur di kelas begitu Ibu. Bagaimana itu caranya? Siswa yang sulit diatur? Iya. Sebisa mungkin sih saya lakukan pendekatan terhadap siswa tersebut. Saya cari tahu apa sih masalah siswa tersebut, apa yang membuat dia jadi sulit diatur, sulit belajar. Kan pasti ada yang melatar belakangi itu semua, entah itu dari rumah atau dari sekolah. Kan biasanya anak berbeda-beda. Kita lakukan pendekatan, cari masalahnya di mana dulu. Kemudian kita lakukan nih apa yang sebenarnya yang dia inginkan, maunya dia pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Mungkin itu tidak saja Ibu. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu untuk kami para mahasiswa sebagai calon guru ya, insya Allah, amin ya. Motivasi. Intinya kalau menurut saya motivasi untuk kalian, jangkit patah semangat, jangan mudah menyerah, terus bekerja dengan ikhlas, itu paling utama, ikhlas bekerja. Jangan kita pernah berharap sesuatu ketika kita mengerjakan sesuatu kan. Ikhlas saja, biarkan semuanya mengalir, berjalan seiring waktu. Jangan juga
merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu dijadikan sebagai beban. Ikhlas saja, insya Allah itu semua dimudahkan sama Allah. Itu bisa ya, karena saya memang utamakan itu ikhlas dari apapun yang saya lakukan. Alhamdulillah membuahkan hasil yang lebih bagus. Ya mungkin terima kasih Bu atas waktunya, atau lagi repot. Tidak repot, ini malah saya senang bisa bantu, tapi dadakan. Ya, makasih, Bu. Iya, makasih.